Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Zondula Bijiba dengan NPM 264644505. Kali ini akan mempresentasikan laporan akhir bangkit akademi, yaitu di Cloud Computing Path. Pertama, apa itu Bangkit? Bangkit adalah salah satu program pada kampus Merdeka yang diluncurkan tahun 2020, bertujuan untuk menghasilkan generasi muda yang berdaya saing di dunia teknologi dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat yang tidak terbatas pada keterampilan teknis yang kuat, namun tetapi keterampilan non-teknis untuk memahami tantangan dan kebutuhan di masa mendatang. Program ini mempunyai 3 jalur pembelajaran, yaitu Machine Learning, Mobile Development, dan Cloud Computing. Metode pembelajaran diterapkan di Bangkit Academy sendiri meliputi pertemuan sinkronus, yaitu ILT, atau instructor lead training, kemudian self-paced learner, serta proyek akhir yaitu capstone. Berikut adalah metode pembelajaran tadi sudah sebutkan. Itu pertama ada self-paced learning, di mana kita akan belajar sendiri menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh Bangkit. Kedua yaitu pertemuan sinkronus melalui ILT atau instructor lead training, di mana kita akan diajari oleh para mentor-mentor yang sudah terkenal bagus di bidangnya. Serta terakhir adalah kita menyelesaikan proyek akhir dengan adanya capstone project. Karena saya adalah anak dari cloud computing path, maka di cloud computing ini Bangkit Academy memberikan pembelajaran yang tersusun dan komprehensif, meliputi kemampuan teknis dan non-teknis. Kemampuan teknis sendiri yaitu melalui kursus daring yang dapat diakses oleh Decoding, Coursera, serta Google Cloud Skill Boost atau GCSB dengan materi yang relevan. Selain itu, untuk kemampuan non-teknisnya juga adalah kemampuan berbahasa Inggris profesional, serta kemampuan peningkatan soft skill. Oleh karena itu, peserta Bangkit sangat dipersiapkan terjun ke dalam dunia industri sekarang ini. Nah, untuk modul apa saja yang dipelajari di cloud computing, pertama adalah kita mempunyai the bits and bytes of computer networking dari Coursera, kemudian belajar dasar pemrograman web dari Decoding, kemudian ada belajar dasar pemrograman JavaScript juga dari Decoding. Selanjutnya ada kursus yaitu membuat aplikasi back-end untuk pemula dengan Google Cloud dari Decoding. Lalu ada sistem administration and IT infrastructure service dari Coursera, kemudian menjadi Google Cloud Engineer dari Decoding. Kemudian kita juga akan mendapat course dari GCSW. Itu pertama adalah Google Cloud Computing Foundations. Kemudian kita juga akan melakukan semacam ujian simulasi yaitu Associate Cloud Engineer dari Decoding. Kemudian lanjut lagi di Google Cloud itu adalah Deploy to Kubernetes in Google Cloud. Kemudian Advanced Machine Learning Infrastructure. Lalu Google Cloud Engineering Learning Path. Kemudian ada lagi yaitu Application Development with Cloud Run, Hybrid Cloud Modernizing Application with Anthos, kemudian Serverless Cloud Run Development, serta terakhir itu Cloud SQL. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai Capstone Project. Jadi, di akhir mengikuti kegiatan Bangkit ini, kita akan membentuk kelompok untuk mengerjakan proyek akhir dengan nama Capstone Project. Nah, proyek akhir saya itu adalah capstone project dengan tipe ya product based capstone, di mana capstone project ini terdiri atas dua, yaitu company based dan project based, product based. Di sini saya dengan kelompok saya memilih product based, di mana kita menciptakan aplikasi yang bernama Locker. Locker adalah aplikasi yang menargetkan tersebar luasnya lowongan pekerjaan palsu di dunia digital dengan fitur utama untuk mendeteksi lowongan kerja palsu. Next, latar belakangnya sendiri adalah pertama itu Jobfile menemukan sebanyak 52% dari penyedia lapangan kerja melihat peningkatan informasi lowongan kerja palsu sejak 2022. Kemudian, iklan lowongan pekerjaan palsu adalah sebuah masalah, mengarah kepada kerugian finansial para pencari kerja dan pencuri identitas, serta merusak kepercayaan di pasar lowongan pekerjaan. Nah, alasan kita membuat loker pertama adalah job phishing atau penipuan itu adalah penipuan dengan kerugian terbesar, mulai dari kerugian finansial hingga kebocoran data personal. Kedua, yaitu dengan adanya aplikasi ini adalah kita bisa mengurangi risiko terjadinya penipuan dan menyediakan keamanan tambahan untuk pencarian pekerjaan yang positif dan aman. Next, fitur yang ditawarkan oleh aplikasi kami yaitu Locker adalah Fake Job Detection untuk mendeteksi informasi lowongan pekerjaan palsu serta articles reading. Nah, berikut adalah mockup dari fitur Locker. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah fitur tampilan depan untuk login, serta ini ada tampilan layar awal ataupun setelah kita selesai login, kita akan langsung diarahkan ke tampilan depan ini, yaitu tampilan depan dari aplikasi Locker. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari fitur scan, di mana pengguna bisa memasukkan input informasi lowongan pekerjaan, kemudian kita bisa start scan dan hasilnya itu bisa keluar di sini. Jika hasil yang ditemukan adalah palsu, maka dia akan menuliskan atau mengeluarkan hasil berupa tulisan fraud. Nah, jika
pekerjaan yang dimasukkan adalah pekerjaan yang asli ataupun bukan penipuan, maka di result-nya akan tertulis real. Selanjutnya, selain itu ada fitur baca artikel di mana di awal ketika kita selesai login, maka kita sudah akan sudah mempunyai daftar artikel yang bisa dibaca. Namun pengguna juga bisa mencari artikel lain dengan memanfaatkan fitur search, serta pengguna juga bisa menyimpan artikel tersebut yang bisa dibaca lain waktu dengan fitur save atau bookmark. Selanjutnya, pengguna juga bisa mengubah profilnya dengan menggunakan fitur edit profil seperti ini, lalu hasil-hasil scan dari informasi lowongan pekerjaan juga akan bisa disimpan pada menu history scanning, dengan menampilkan hasilnya masing-masing apakah itu fraud ataukah itu real. Untuk relevansi dengan mata kuliah di Fasilkom, pertama yaitu jaringan komunikasi data atau Jarkomdat, serta jaringan komputer untuk ilmu komputer. Itu di mana kita mempelajari tentang jaringan komputer, struktur jaringan komputer dan data, cara berkomunikasi, serta infrastruktur apa saja yang digunakan untuk membangun jaringan. Selanjutnya itu adalah relevansinya dengan mata kuliah pemrograman berbasis platform, di mana kita mempelajari dasar-dasar HTML, CSS, serta JavaScript, kemudian membangun membangun backend sederhana, serta membangun API. Selanjutnya yaitu menurut saya yang berrelevansi dengan mata kuliah di Fasilkom adalah basis data, di mana kita juga belajar cara membuat database menggunakan Cloud SQL, based on MySQL ataupun PostgreSQL juga, namun di produk saya menggunakan MySQL dalam pembuatan database untuk Capstone Project. Next, pelajaran apa saja yang bisa saya dapatkan dari mengikuti program Bangkit? Pertama yaitu tentang cloud computing, di mana saya belajar cara membangun sistem pada cloud, kemudian manajemen infrastruktur cloud, membuat proyek ataupun produk berbasis cloud, pemahaman tentang jaringan komputer serta infrastruktur jaringan, serta pemahaman tentang penggunaan layanan cloud berbayar yang disediakan, misalnya seperti AWS ataupun Google Cloud Service. Selanjutnya saya juga mendapatkan materi mengenai soft skill, di mana manajemen waktu yang baik, ketahanan adaptasi terhadap lingkungan, kemampuan berbahasa Inggris, serta berkomunikasi secara profesional dan baik, kemudian mengubah mindset menjadi mindset berkembang atau growth mindset, serta membangun branding profesional untuk membangun relasi. Selanjutnya, saya juga mempelajari tentang project management, di mana project management tersebut langsung saya aplikasikan dalam proses pengembangan Capstone proyek saya. Untuk saran, yaitu pertama, kepada mitra saya memberikan saran di mana pemberian mentor atau advisor khusus Capstone untuk terutama pada product base bisa dimulai sejak pembentukan kelompok. Jadi, eee, kita mitra tidak perlu memberikan mentor di saat kelompok sudah terbentuk, di mana saat pembentukan kelompok, mitra juga sudah bisa mulai melakukan pemberian atau mulai mengassign mentor-mentor terhadap kelompok-kelompok yang sudah dibentuk. Memungkinkan peserta untuk meminta kritik atau saran terhadap ide proyek yang mereka rencanakan dari awal. Kemudian kedua, yaitu kepada fakultas, mungkin fakultas bisa lebih sering mengupdate atau memberikan feedback terhadap status mahasiswa yang sudah dilaporkan melalui laporan logbook, di mana feedback tersebut mungkin bisa lebih dipercepat, di mana bisa per minggu ataupun per bulan agar mahasiswa bisa langsung mengetahui status mereka masing-masing. Selain itu, saya juga memberikan saran kepada peserta bahwa memastikan sebelum mengikuti Bangkit, Bangkit ini sudah sesuai dengan minat peserta atau belum. Selain itu, untuk selalu menambah wawasan serta meningkatkan keingintahuan akan ilmu-ilmu yang baru dan relevan. Baik, sampai di sini saja presentasi saya untuk laporan akhir Bangkit. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga dapat dimengerti untuk kita semua. Akhir kata, sampai jumpa di lain waktu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.